Hai semua, kenalin aku Ika. Aku orang Indonesia yang sekarang sedang tinggal di Eropa dan tinggal di kapal layar sudah sekitar 6 tahun. Sekarang kita akan lihat gimana sih kehidupan di kapal layar dan gimana bentuknya kapal layar itu, gimana mandinya, terus gimana masak dan segala macam. So stay tune dan sekarang ikutin aku untuk ke dalam. Selamat datang di kokpitku. Jadi di sini biasanya aku duduk-duduk atau kalau misalnya kita lagi docking kayak sekarang, aku biasanya santai di sini atau makan, terus berkegiatan, kerja juga bisa lewat sini. Tapi kalau kita lagi ongoing atau sailing, kita biasanya juga duduk di sini dan duduk di helm. Ini ada meja. Meja ini dibuat kalau di kapal itu semua peralatan atau perabotan diusahakan untuk dibuat sekompak mungkin. Jadi juga mengakomodasi tempat karena tempatnya terbatas atau space-nya terbatas, tapi juga functionality. Misalnya, jadi meja ini bisa dilipat kalau lagi nggak dipakai, tapi kalau lagi dipakai kita bisa buka. Biasanya kita duduk sekitar 11 sampai 12 orang kalau untuk duduk aja ya. Tapi kalau makan terbatas mungkin bisa cuma 6 orang. Lalu di kokpit sini juga ada, di meja ini maksudnya dilengkapi dengan kulkas. Sebenarnya ada di sini. Jadi kalau misalnya kita mau simpan minuman, botol minum atau buah-buahan selama kita pergi, terutama pas waktu summer, kita bisa taruh di kulkas. Jadi kulkas ini kalau misalnya dipakai, kita tinggal nyalakan aja. Semua kulkas yang ada di kapal ini ada kompresornya masing-masing. Kalau lagi gak dipakai kayak sekarang ini, kita cukup matikan biar hemat baterai. Cara kerja untuk kulkas di kapal dan di rumah itu agak berbeda. Karena kalau di kapal, misalnya kalau di rumah ya, kompresornya harus stabil. Tapi kalau di kapal, kompresornya bisa, misalnya kita mengikuti gerakan kapal, dan itu lebih advance daripada kulkas-kulkas yang untuk rumahan. Nah, sekarang kita menuju helm atau yang kita bisa panggil apa ya? Ini tempat di mana kita mengemudikan kapal. Oke, so let's go. Kapal ini juga dilengkapi dengan autopilot, terus bow thruster, dan sini ada wind instrument juga. Kalau untuk autopilot ini selalu pakai autopilot karena kita cuma berdua ya. Dan kapal ini juga sangat gampang untuk disetir oleh 2 orang aja karena semuanya sudah otomatis. Misalnya untuk membuka layar, ini juga tinggal pencet dari sini aja, kapal layarnya langsung kebuka. Terus habis itu ini namanya chart plotter, ya intinya adalah map elektronik gitu. Terus di sini dilengkapi dengan ini ada depth. Kita butuh banget ini depth karena kapal ini lumayan dalam kebutuhan ininya. Jadi kalau misalnya ini sudah 3 meter, nanti akan ada alarm yang bunyi. Lalu ada kompas. Terus di sini ada instrumen elektronik tentang ini RPM. Terus habis itu ada oil pressure, water temperature. Terus di sini juga ada kita punya 3 tangki ya di kapal ini. Jadi masing-masing ini menunjukkan seberapa banyak diesel yang kita punya, atau diesel itu bahasa Inggrisnya solar ya. Solar yang kita punya ada di sini semua karena kita punya 3 tangki BBM. Jadi ada port tank, terus starboard tank, terus yang ini reserve tank. Begitu. Sekarang nggak kelihatan seberapa banyak karena mesinnya mati. Nah, biasanya kalau aku lagi on the helm, namanya ya, aku duduk di sini untuk nyetir kapal. Meskipun kapal ini ada autopilot, tapi salah satu dari kita tetap harus standby karena aturannya memang
seperti itu. Cuman satu lagi yang mungkin juga banyak orang yang bertanya, kenapa kok nggak pernah pakai life vest? Karena kapal ini registrasi Norwegia, di peraturan di Norwegia untuk menggunakan life vest. Jika kapal lebih dari 15 meter, kita tidak wajib untuk menggunakan life vest, tapi harus ada, dan ini one grab away. Kalau misalnya kita lagi ada di cuaca yang buruk, kita pasti pakai life vest, itu harus, dan ketika kita pakai dinghy. Lalu di sini juga ada ini, what you call this thing? Throttle. Ini adalah throttle ke depan, ke belakang. Ini cuma nggak ada gear kayak di mobil ya. Gitu. Terus untuk kontrol jangkar, terus habis itu lampu dan segala macam, itu juga semuanya ada di sini. Sekarang aku bakalan nunjukin gimana caranya membuka layar dari kapal ini. Yang kita buka sekarang adalah Genoa. Genoa ini adalah layar yang terbesar yang kita punya, berada di depan, atau namanya konsel. Kita sekarang lagi ada di bagian belakang dari kapal ini, atau yang biasa disebut stern deck atau aft deck. Kita sudah modify kapal ini sesuai untuk kebutuhan kita. Misalnya, kita punya solar panel di sini, terus kita ada wind generator juga. Yang wind generator dan solar panel ini sangat membantu untuk supply listrik, instrumen, dan kebutuhan listrik untuk kulkas juga. Terus ini ada satu light di sana yang kita sekarang pakai. Tapi yang penting ini nih. Jadi ini itu salah satu buoy, atau biasanya nih kalau misalnya kita ada man overboard, kita akan lempar ini keluar. Jadi biar bisa ditangkap, terus kita bisa jemput orang yang jatuh dari kapal. Lalu di sini ada bendera. Kenapa kok pakai bendera Norwegia? Jadi begini, kapal ini registrasi di Norwegia karena kami ada residen di Norway. Jadi bendera registrasi harus dipasang di belakang kapal. Kemudian ada lagi bendera lain-lain di depan, yaitu bendera kru atau bendera yang mana bendera Indonesia karena aku masih warga negara Indonesia. Kanan atau yang namanya starboard ada Courts. Sekarang kita lagi ada di ruang tamu, atau kalau di kapal bahasanya kita lagi ada di saloon. Jadi ini ruang tamuku. Ada 2 sofa di sini. By the way, width-nya ini atau lebarnya sekitar 5 meter. Dan terdapat banyak kompartemen juga. Jadi kalau di kapal itu karena tempat terbatas, jadi di setiap area yang bisa dijadikan kompartemen atau tempat penyimpanan itu pasti akan dijadikan kompartemen, dan sekali lagi sangat fungsional dan sangat compact. Misalnya di belakangku sini ada kompartemen, nggak usah dibuka ya, nanti jatuh semua isinya. Jadi ini salah satu sudut sofa, ada 2 sudut sofa di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini mast atau tiang layar, terusan dari tiang layar. Terus ini sudut sofa satunya, teman-teman. Dan ini meja ini juga sangat fungsionalitas sekali. Karena kita cuma berdua sekarang, kita bisa lipat mejanya. Kalau kita butuh untuk beberapa orang, atau biasanya di sini tuh kita terima tamu sekitar 6 atau 7 orang ya, untuk bisa duduk di sini. Nah, kalau sudah banyak orang, 6 atau 7 orang, kita bisa buka mejanya. Caranya adalah jadi kalau begini kita punya meja full width, terus bisa duduk beberapa orang, dan biasanya kita makan besar di sini ya, dinner dan segala macam, atau lunch kalau misalnya di luar terlalu dingin kayak sekarang ini, kita akan makan di sini. Terus habis gitu ini ada dua tambahan kursi ada di sini. Ini kenapa kok ada tali? Karena
Kalau misalnya kita sailing, terus habis itu kapalnya goyang ke kanan dan ke kiri, kalau ada ombak yang ngehantam kapal dari kanan atau ke kiri, biasanya kursinya ini akan jatuh. Jadi di apa ini namanya ditali, pakai tali ini, terus ditaliin ke meja biar nggak jatuh gitu. Di sini juga sama, ada beberapa kompartemen. Itu TV, sekarang kita udah nggak pakai lagi. Kita mau apa ini namanya, rubah area tersebut biar bisa difungsikan sama kayak kompartemen yang di sini. Kompartemen di sini ini cuman gelas-gelas aja isinya, gitu. Jadi kita move ke bagian satunya lagi. Ini adalah instrument table. Biasanya aku kerja di sini karena sangat nyaman sekali. Aku bisa kerja pas waktu kita berlayar atau pas waktu kita stop kayak sekarang ini, karena juga mejanya lumayan lebar ya. Terus di sini juga ada chart plotter, instrumen-instrumen lainnya juga ada. Ini set phone, ini radio, tapi radio ini cuman untuk backup aja. Kalau misalnya salah satu dari kita ada di dinghy atau di tender, kita bakalan pakai ini untuk komunikasi. Sekarang lagi di chart. Terus ini ada plotter atau map yang nunjukin posisi kita lagi ada di mana. Dan ini tuh ada dua, ada di dalam sini dan ada di atas. Kalau misalnya nih kayak kemarin kita pas waktu cross Bay of Biscay yang butuh 3-4 hari, kita nggak perlu keluar. Jadi di sini soalnya kita sudah bisa lihat kedalamannya gimana, terus habis itu headingnya kita kemana, nanti kita end up kemana, arah angin dari mana. Sudah ada semuanya, ada di instrumen atau di plotter ini. Terus ini juga remote untuk nyetir. Jadi kalau misalnya kita lagi apa ini namanya, entah lagi benerin apa, terus habis itu tidak ada di helm, kita bisa pakai ini untuk nyetir kapal. Jadi semuanya ini wireless ya. Ini instrumen ini AIS. AIS itu penting untuk kapal biar kita bisa kelihatan oleh kapal lain. Terus habis gitu ini semua bendera-bendera. Misalnya contohnya ini ada bendera Sweden karena kita mau ke Swedia. Nah, ini adalah courtesy flag. Jadi kita harus punya bendera negara yang akan dikunjungi. Karena harus dipasang courtesy flag untuk menunjukkan bahwa kita ini mematuhi peraturan dari negara yang sedang kita kunjungi. Begitu, teman-teman. Terus jadi semua kita ada disimpan di sini. Sekali lagi ini tuh sangat compact sekali. Ada penyimpanan, dan di sini pun juga ada penyimpanan. Di bawah kursi ini juga ada penyimpanan atau compartment. Kita tadi udah dari salon atau ruang tamu, sekarang kita menuju ke dapur. Lokasinya ada di sebelah kiri kapal atau port side dari kapal ini. Mari ke sini. Ini adalah dapur dari kapal ini. Salah satu hal yang bikin aku memilih kenapa membeli kapal yang sama adalah karena dapurnya. Karena di kebanyakan kapal atau monohull itu dapurnya bersebelahan dengan ruang tamu. Jadi ruang tamunya tidak akan full width, tapi sebagian dapur dan sebagian adalah sofa atau ruang untuk terima tamu. Nah, salah satu hal yang juga kemarin aku pernah bikin video tentang kompor ini yang sempat viral banget karena kompor ini dilengkapi dengan gimbal, gimbal satu aksis aja. Jadi ketika kapal miring, misalnya miring ke sebelah kiri, fungsinya adalah gimbal ini untuk encounter gerakan miring kapal tadi. Jadi kompornya akan miring ke arah yang berlawanan atau ke sebelah kanan. Semua panci atau wajan yang ada di atas kompor ini jadi nggak akan tumpah.
dan bakalan stabil. Terus kita juga punya kompor listrik, ini kompor gas ya. Kita juga punya kompor listrik. Kalau misalnya kita lagi ada di marina kayak sekarang ini, atau lagi anchoring, atau lempar jangkar, kita bakalan pakai kompor listrik karena lebih inconvenient for us. Kalau pakai kompor gas ini di Eropa agak susah dan mahal cari gas. Jadi kompor ini cuma dipakai ketika kita ongoing aja. Terus di sebelah kanan sini ada rice cooker, toaster. Nah, terus habis itu kita juga punya dishwasher. Ini agak kotor tapi aku tunjukin aja. Sorry, ini dishwasher yang ukuran setengah aja ya. Karena kita cuma berdua dan juga tempatnya terbatas. Terus habis itu kita ada microwave. Ini tempat bumbu-bumbu, aku nyimpen bumbu. Ini juga tempat bumbu-bumbu. Dan di bawah kompor ini ada kulkas. Terus ini juga ada kulkas. Terus ini tempat aku nyimpan piring dan segala macem. Lalu ada kompartemen juga di sebelah sini untuk makanan kering. Jadi kalau misalnya kita mau sailing long range, kita bakal simpan semua makanan kering, snack. Terus habis gitu ada Indomie juga di sini. Semua ditaruh di sini. Oke, terus habis gitu ini juga ada di atas kompor ini dilengkapi dengan suction ya. Kedengeran ininya kipasnya. Kalau misalnya kita mau goreng atau mau bakar apapun, jadi biar langsung keluar lewat sini. Tidak banyak kapal yang punya suction seperti ini. Oke, terus di dapur ini juga dilengkapi dengan fire extinguisher. Ada 2 fire extinguisher. Kenapa ada 2 fire extinguisher di sini? Karena ini salah satu area yang rawan api. Juga ada fire blanket. Kalau misalnya ada kebakaran atau apa di kompor, kita bisa langsung ambil fire blanket di sini. Dan ada 2 juga fire extinguisher yang tersedia. Ada pertanyaan lagi juga, airnya gimana? Jadi yang sudah aku bilang kalau kita punya water maker yang bisa bikin air dengan sistem reverse osmosis sebanyak 95 liter per jam. Lalu air tersebut akan kita simpan di tangki air. Tangki air kita ada 2 masing-masing 500 liter. Jadi kita total punya 1000 liter yang berada di bawah saloon ini atau di bawah ruang tamu. Tapi untuk tangkinya built-in ya dari kapal. Jadi kita tidak memasukkan seperti jerigen dengan ukuran besar atau plastik berukuran besar. Terus ada juga baterai untuk penyimpanan daya. Jadi baterainya ini dibagi beberapa. Kalian bisa lihat di reelsku di Instagramku Jendo is Living. Aku ngobrol tentang kelistrikan dan baterai kapal di sana. Ada berapa? Terus ini juga akses, salah satu akses untuk ke engine room. Kapal ini panjangnya adalah 17 meter, 17, sekian meter. Terus lebarnya 5 meter dan dilengkapi dengan 4 kamar tidur. 2 di depan ini adalah guest room atau kamar tamu. Terus di belakang ada master. Kemudian ada crew cabin yang sekarang kita ubah jadi tempat penyimpanan sekali lagi. Dan juga tempat untuk mesin cuci. Nah sekarang kita akan cek guest cabin di depan. Selamat datang di kamar tamu. Ini kamar tamunya sebenarnya kembar ya. Di depan ini ada 2. Yang ini ada di port side atau di sebelah kiri kapal. Kamar tamu ini juga cukup untuk 2 orang. Terus juga ada kipas. Terus di masing-masing tempat atau masing-masing ruangan di kapal ini tuh dilengkapi dengan sistem aircon atau AC. Di AC ini juga dilengkapi dengan heater, terus di humidifier juga. Jadi kalau misalnya kayak sekarang ini humid banget udaranya, kita bisa nyalain di humidifier biar kapal tetap kering, terus nggak ada yang mulai moldy gitu. Dari 2 guest room atau kamar tamu, masing-masing dilengkapi dengan toilet di setiap kamar tamu ya. Cuman ada 1 shower yang bisa diakses oleh 2 ruangan. Dan di setiap kamar tamu ini juga dilengkapi dengan kompartemen. Misalnya bisa dilihat di sini. Is it okay? It's open here. Yeah. Ini sekarang jadi tempat penyimpanan gelas untuk saat ini karena tidak ada tamu yang ke kapal.
Semua gelas-gelas ada di sini. Nah, kita tutup lagi. Ups. What? This is bad idea. Tada. Seperti yang aku bilang tadi, banyak kompartemen di sini. Jadi masing-masing dari guest room atau kamar tamu ini juga dilengkapi dengan kompartemen untuk menyimpan baju dan segala macam ya. Lalu di setiap ruangan di kapal ini dilengkapi dengan fire extinguisher. Ini sangat penting sekali, fire extinguisher, karena kita sekarang ini berada di atas salah satu tangki bahan bakar. Kalau misalnya ada apa-apa, kalau misalnya ada kebakaran, kita langsung keluar ya, don't bother gitu untuk nyalain fire extinguisher. Tapi requirementnya di setiap kamar memang harus ada fire extinguisher. Sekarang kita masuk ke toilet. Toiletnya ini memang nggak besar, jadi cukup untuk satu orang aja. Jadi kalau satu orang di dalam nggak bisa ini ya, orang yang lainnya harus nunggu di luar. Semua toilet di kapal ini dilengkapi, toiletnya ini elektrik ya. Jadi kita cuman pencet aja, terus habis itu airnya sudah ngalir sendiri. Beda dengan di beberapa kapal atau di banyak kapal yang lebih kecil, biasanya toilet mereka itu masih manual. Kalau toilet manual itu berarti harus mompa air biar airnya bisa masuk ke toilet. Nah, untuk pembuangan di setiap toilet ini dilengkapi dengan yang namanya waste tank. Waste tank itu seperti kalau di rumah itu kayak septic tank ya. Nah, septic tank nanti itu kalau setiap kita masuk ke marina, kita akan kontak untuk dikosongin waste tanknya. Tapi kalau kita di laut, peraturannya adalah di banyak negara di Eropa atau di Eropa bagian barat dan juga Skandinavia, kita harus keluar sekitar 5 mile dari daratnya sudah bisa dibuang gitu. Nah, terus habis itu ini juga ada kaca buat ngaca dan segala macam. Lalu ini ada shower. Showernya ini, satu shower ini bisa dipakai atau diakses dari 2 tempat. Cuman ada shower head aja. Ini jarang banget aku pakai kalau misalnya nggak ada tamu. Jadi ini bisa diakses dari sini maupun di kamar sebelah. Tapi nggak usah ditunjukin kamar sebelah karena basically semuanya ini sama kembar gitu, 2 kanan kiri. Sekarang kita lagi ada di gangway. Di sini tuh ada beberapa bagian juga. Bagian sini adalah engine room. Terus habis itu ada circuit breaker panel atau saklar. Dan ini juga mengendalikan dibagi-bagi pembagian listrik antara 12 volt, 24 dan 220. Kalau 220 ini tuh biasanya untuk penggunaan household ya, kayak microwave, terus dishwasher, ada mesin cuci, charger dan segala macam. Water heater juga ada di 220. Lalu ada pembagian 24 volt di sini. 24 volts itu biasanya kita pakai untuk lampu. Jadi lampu-lampu yang ada di ada di dalam, di interior, terus habis gitu ada untuk navigation light, steaming light dan segala macam. Semuanya ini ada di sini. Di sini juga 24 volt including water maker. Water maker kita pakai 24 volt. Kemudian ada 12 volt. 12 volt ini digunakan untuk VHF, radio, terus navigation, terus sama outlet 12 volt yang lainnya. Nah, di sini juga kita ada instrumen untuk tangki air, seberapa banyak air yang kita punya. Jadi bisa dilihat juga di instrumen sini. Terus dan ampere dan segala macam. Nah, di sebelah kanan atau di starboard side ini kita punya 2 kamar lagi di sini, 2 ruangan gitu. Jadi ruangan yang sebelah sini ini tuh crew cabin yang sekarang kita sudah ubah jadi tempat mesin cuci.
Ini ada mesin cuci. Ini mesin cuci biasa ya, mesin cuci rumahan. Terus habis gitu apa ini namanya? Ini peralatan-peralatan untuk di kapal ya. Maksudnya peralatan untuk misalnya nih, ini ada pompa yang harus kita benerin dan segala macam, toolbox, semuanya, pokoknya tools semuanya ada di sini. Terus ada nih misalnya nuts and bolts, screw dan segala macam tuh ada semua di sini. Nah ini sebenarnya dulunya nih crew cabin masih aku simpen matrasnya nih, ada dua, jadi biasanya dipakai untuk bunk bed di sini. Terus apa juga ada lemari, dan segala macam. Cukup untuk 2 orang aja deh. Lalu kemudian kita bisa ke sini, tutup dulu. Ini adalah set untuk nyalain genset atau generator. Genset kita itu 9500 watt. Terus habis itu ada water maker. Ini water makernya juga tinggal pencet di sini aja, tapi unitnya ada di luar ya. Untuk water maker ini, water maker kita bisa produksi air tawar sebesar 95 liter per jam. Kalau misalnya kita lagi long range sailing dan tidak masuk ke pelabuhan untuk beberapa hari, karena tangki air kita cuma 1000 liter untuk berdua, jadi bisa bikin air dari sini. Nah ini kalau sudah apa namanya bikin air, masalah air selesai. Nah terus ini ada control panel untuk AC. Jadi semuanya AC semuanya di apa ini saklarnya ada di sini ya. Terus habis gitu di dua ini pilihan. Nah sekarang ini kita bisa kelihatan nih, di sini kita lagi pakai shore power atau listrik dari darat karena kita sekarang lagi ada di marina. Nah kalau misalnya kita mau pakai generator, tinggal di switch, generator nyala, lalu di switch dari sini, terus habis gitu bisa apa ini namanya, kita bisa pakai listrik dari generator gitu. Tapi biasanya karena sekarang kita sudah punya inverter, baterai dan apa solar panel dan segala macam, untuk kegiatan yang melibatkan listrik-listrik yang kecil kita tidak perlu untuk menyalakan generator. Terus habis gitu ada fire extinguisher lagi di tempat sini aja ya, di gangway sini, karena memang ini itu area engine room sebenarnya di sebelah sini. Ini engine roomnya. Kita lihat ada dua fire extinguisher di sini, di sebelah sini, dan di sana di ujung lorong. Di lorong ini atau di gangway itu di sebelah kanan atau di starboard side ada dua ruangan. Yang ini adalah dayhead yang kita bilangnya, atau toilet yang kita pakai untuk cuman toilet aja, nggak ada shower. Sebenarnya bisa dipakai shower tapi kita nggak akan, jarang pakai. Dan yang tadi aku liatin di sini crew cabin yang ada apa ini mesin cucinya. Sekarang kita lihat apa yang ada di dayhead. Karena kita cuman berdua aja di kapal, jadi kita nggak perlu banyak toilet. Akhirnya kita pakai untuk nyimpen peralatan, bukan peralatan, baju-baju sailing kita. Nah ini semua jaket sailing, ini jaket sailingnya suamiku, ini jaket sailingku. Karena kalau misalnya kita selesai sailing terus habis itu basah dan segala macam, langsung dimasukin sini karena di sini ada apa, ada drainage gitu. Nah ini toilet yang kita nggak pakai. Ini bisa kelihatan nih karena toiletnya manual juga. Terus jadi ini adalah pompa untuk toilet manual, tapi sekarang ini toiletnya ditutup ya, nggak jalan. Terus tentu saja ini ada setrikaanku juga digantung di sini. Jadi sekarang kita akan masuk ke aft cabin atau master bedroom. Sekarang kita sudah ada di master bedroom atau aft cabin, kita menyebutnya kalau di kapal. Jadi aft cabin ini kamar utama. Ada beberapa bagian di sini juga, dan sekali lagi banyak banget kompartemen yang ada di sini, dan semuanya dibangun atau interiornya disesuaikan dengan functionality dari kapal ini. Misalnya kalau di sini ada kaca, aku biasanya kalau mau apa sisiran terus nyatok rambut tuh ada di sini. Terus ada sofa di sini dan ada TV
Terus setelah itu ada almari, dan di master cabin ini juga dilengkapi dengan toilet dan shower. Terus aku juga nyimpen semua skincare dan segala macam. Jadi ini semua skincare, tempat-tempat skincare, terus habis itu cuci tangan. Shower ada di sini, ada di sebelah sini. Ini showernya juga cukup buat satu orang aja. Terus habis itu ada toilet. Toiletnya juga elektrik. Lalu banyak yang tanya, terus apakah kalau kapal layar itu pakai mesin? Yes, kapal layar itu pakai mesin, dan berarti kalau kalau pakai mesin berarti kita punya tangki bahan bakar. Jadi 2 dari 3 tangki bahan bakar di kapal ini tuh ada di sini sebenarnya. 2 ini kapasitasnya masing-masing 240 liter, berada di bawah tempat tidur sini. Begitu. Jadi di sini juga dilengkapi dengan fire extinguisher biar kalau ada apa-apa kita bisa langsung memadamkan api, begitu. Jadi itu adalah kapal tempat tinggalku selama kurang lebih 6 tahun ini. Terima kasih sudah nonton. Stay tuned for more sailing videos. See ya!